Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita lanjutkan pelajaran IPA. Eh, kita masuk ke materi yang kedua ya, tentang sistem gerak pada manusia. Nah, kita tahu bahwa yang namanya gerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antar tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Contoh, misalnya kita akan melakukan berbagai macam aktivitas, duduk, berjalan, berlari, itu merupakan satu aktivitas yang ditunjang oleh tulang-tulang dan otot dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita akan membahas alat-alat gerak yang ada dalam tubuh kita. Nah, di sini kita akan belajar tentang tulang dan juga akan belajar tentang otot. Jadi perpaduan antara pergerakan tulang dan otot itu yang sehingga memungkinkan kita bisa bergerak ya. Nah, yang pertama, berbicara masalah tulang itu tentunya akan membentuk rangka. Nah, dalam tubuh kita itu rangka itu kan adalah tulang-tulang yang menyatu ya dari atas sampai bawah ya. Berdasarkan letaknya, rangka makhluk hidup terdiri dari endoskeleton. Dalam hal ini endo itu artinya dalamnya, rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Nah, badan kita itu endoskeleton ya, dalam rangkanya ada di dalam tubuh. Contoh, kalau misalnya exskeleton atau rangka luar adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya rangka pada avertebrata seperti arthropoda dan moluska. Jadi alat geraknya itu ada di luar tubuh ya. Rangka luar maksudnya, rangka luar. Biasanya kalau hewan-hewan yang avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, memiliki tulang itu disebutnya exskeleton ya. Jadi memiliki rangka luar. Nah, kita lihat di sini ini ya. Ini adalah tulang atau rangka yang ada pada diri kita ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada rangkanya, ada gabungan dari tulang-tulang dari atas itu, dari kepala sampai ke kaki nih. Kalau misalnya kita bayangkan akhir dari kehidupan kita itu adalah mati. Nah, proses mati itu ada nantinya badan kita akan menjadi tulang. Nah, bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka. Ya, kalau nggak punya rangka gimana? Kita bisa berdiri atau kita bisa berlari nggak? Nah, kita tahu bahwa di sini fungsi tulang atau fungsi rangka itu sendiri adalah sebagai alat gerak pasif ya. Jadi tulang itu sebagai alat gerak tapi dia bersifat pasif. Kamu tahu pasif, berarti pasif itu dia nggak secara langsung ya. Kemudian fungsi tulang atau fungsi rangka itu adalah penopang tubuh. Penopang itu apa sih? Dia bisa berdiri kan, penopang, penyangga tubuh supaya kita bisa berdiri itu ditopangnya dikuatkannya itu oleh rangka atau oleh tulang ya. Kemudian pemberi bentuk pada tubuh. Jadi kalau misalnya
tubuh kita misalnya gemuk, tinggi dan sebagainya, itu juga salah satunya adalah dipengaruhi oleh tulang. Kalau misalnya tulangnya besar, ya itu juga akan memberikan bentuk tubuh yang besar juga gitu. Yang lebih terlihat mah pada tulang pada tengkorak ya, apalagi tulang pada muka atau wajah. Itu juga akan memberi bentuk wajah, akan tulang-tulang yang ada di sekitar tengkorak itu juga akan memberi bentuk pada wajah. Lebih ke khususnya misalnya tulang pipinya atau tulang dagunya, rahang atas, rahang bawah, itu juga nantinya bisa mempengaruhi bentuk wajah. Kemudian sebagai pelindung bagian tubuh yang lunak. Nah, jelas ya di sini misalnya otak gitu ya, jantung, paru-paru, sumsum, itu tubuh-tubuh bagian yang lunak ini dilindungi oleh yang namanya tulang. Ya, otak kita dilindungi oleh tulang tengkorak ya pada kepala. Jantung atau paru-paru juga itu dilindungi dari tulang-tulang rusuk ya yang ada di badan kita. Dan fungsi rangka itu adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, berikutnya di sini rangka. Nah, rangka kita. Nah, rangka. Nah, terdiri dari apa saja kah rangka manusia? Nah, rangka manusia itu terdiri dari tulang keras, tulang rawan, sendi atau ligamen. Kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Karena letaknya yang di dalam tubuh terbungkus oleh otot dan kulit. Nah, apakah perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Tulang rawan banyak mengandung zat perekat, kolagen, dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat dan tidak memiliki saluran hafes. Tulang pada bayi, cuping hidung, daun telinga, persendian tulang merupakan contoh tulang rawan. Jadi tulang rawan tuh emang tulangnya tuh nggak begitu keras ya. Nah, ini mengandung zat perekat, tulang banyak mengandung zat perekat. Kalau tulang keras banyak mengandung zat kapur. Nah, zat kapur ini kalsium karbonat atau kalsium fosfat ya, dan sedikit perekat atau kolagen. Jadi memiliki saluran hafes yang berisi saraf pembuluh darah yang berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Ini tulang keras itu ya emang adanya di tulang. Kalau tulang rawan itu tadi di hidung, telinga ya, itu tulang rawan. Nah, di sini kita bahas tentang macam-macam tulang. Tulang itu terdiri dari 3 ya, ada tulang pipa. Ya, bentuknya pipa ya, bentuknya pipa. Ini ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, ruas jari kaki, tangan, dan tulang selangka. Kemudian tulang pipi. Nah, bentuknya pipi itu ada pada tulang dada, tulang rusuk, tulang kemaluan, tulang duduk, kemudian tulang pendek. Jadi bentuknya pendek, tulangnya berada pada tulang pergelangan tangan, kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Nah, ini gambarnya bisa kamu lihat. Bentuk tulang pipi, tulang pendek, ini adalah tulang pipa. Nah, rangka itu terdiri dari tulang-tulang badan, misalnya tulang rusuk ya.
Ya, kita lanjutkan. Rangka itu tersusun dari tulang-tulang badan, misalnya tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian tulang-tulang anggota badan, misalnya tulang-tulang tangan dan kaki. Jadi rangka itu terdiri dari tulang-tulang badan dan anggota tulang-tulang badan, ya. Jadi tulang-tulang tangan dan kaki. Nih, pada rongga dada, nah ini ada tulang-tulang rusuk ya di sini. Ada rusuk sejati, ada rusuk palsu, dan juga ada rusuk melayang. Ya. Kemudian dalam tulang dada, nah di sini ada bagian hulu, bagian dada, dan tulang taju pedang. Ini tulang anggota badan. Nah, bisa lihat kamu di sini tulang anggota badan, misalnya pada tangan. Nah, ini ada ini tulang lengan atas ya, bagian A. Kemudian bagian B ada tulang pengupil. Nah, ini tulang pengupil. Kemudian yang C ini tulang hasta. Jadi pada bagian pergelangan tangan ini ada dua tulang. Bagian yang depannya itu adalah tulang pengupil. Bagian C ini tulang hasta. Kemudian yang F, kemudian yang bagian F ini adalah tulang belikat. Ini tulang belikat, ya. Ini tulang belikat nih yang atas nih. Yang F itu pergelangan tangan. Nah, ini G telapak tangan, ini baru jari-jari. Ini tulang bahu ya. Nah, ini tulang bahu, yang ini tulang belikat. Nah, kita lihat nih anggota badannya bagian kaki. Nah, ini lihat. Ini bagian A gelang panggul. Nah, ini ada gelang panggul nih. Yang B tulang ekor. C tulang duduk. Nih, ini yang di ujung pantat nih. Ujung bokong ini di bawahnya itu ada tulang duduk. Ini hati-hati kalau misalnya kalian jatuh nih. Bagian ini nyambung ke sini ya, ke tulang ini belakang. Ya. Kemudian yang D ini tulang paha. Tulang paha. E ini lutut. Nah, yang F ini tulang kering. Tulang kering itu bagian depan. Nah, bagian belakangnya tulang betis. Jadi bagian ini ada dua tulang, ya. Ada tulang kering dan tulang betis. Yang H pergelangan kaki, yang I telapak kaki, yang J jari-jari kaki. Nah, ini mata kaki ya. Nah, kemudian kita bagian ke tulang tengkorak. Nah, ini tulang tengkorak juga ini merupakan gabungan dari tulang-tulang ya. Kelihatannya aja ini seperti bulatan besar gitu ya, tanpa ada ketersambungan. Ini sebenarnya ada bagian-bagian tulangnya ini. Cuman ini ada sambungan tulangnya. Nah, ini tulang ubun-ubun, tulang dahi. Yang bagian ini tulang pelipis pinggir. Kemudian tulang kepala belakang, bagian kepala belakang. Nah, ini rahang atas, rahang bawah. Nah, ini tulang tengkorak. Ini bagian tulang belakang, kamu bisa lihat ini. Ini tulang-tulangnya luar biasa nih, banyak. Tulang atlas bagian atas nih ya. Nah, kemudian tulang leher, tulang punggung. Di sini ada tulang rusuk. Nih, ada tulang pinggang, tulang kelangkang, ada tulang ekor di sini. Nah, ini kemudian persendian. Kalau namanya persendian itu gabungan dari antara satu dengan tulang yang berikutnya, itu disambungkan dengan yang namanya sendi. Nah, ini ada tulang keras,
Nah, ini ada bongkol sendinya, ada ikat sendi. Nah, ini minyak sinovial. Nah, ini dalam bagian ini ada bagian tulang rawannya ini. Jadi antara satu tulang dengan tulang lain itu ada bagian tulang rawannya. Di sini ada mangkok sendi. Bentar. Nanti kita agak ini ya, belajar tentang macam-macam sendi ya. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi geser, sendi peluru ya. Ini penjelasannya nanti ya. Ini macam-macam sendi ya. Ini macam-macam sendi. Ini sendi mati, ini sendi engsel, ini sendi pelana ya. Ini sendi peluru. Nah, kita bahas tentang tadi udah tulang ya. Sekarang kita bahas tentang otot sebagai alat gerak aktif. Jadi tulang itu adalah sebagai alat gerak pasif. Nah, bagaimana tulang-tulang itu atau rangka-rangka itu bisa bergerak? Itu ditunjang oleh alat gerak yang aktif. Nah, alat gerak yang aktif itu adalah otot. Nah, ini otot itu ada beberapa macam. Pada manusia ada otot polos. Ingat ya, kalau otot polos itu otot tidak sadar. Cirinya selnya berbentuk gelondong, berinti satu, bekerjanya tak sadar, menyusun sebagian besar organ dalam. Jadi otot polos itu adalah otot tak sadar. Nanti ya, otot tak sadar itu jadi di luar kendali otak. Nah, di luar kendali otak. Jadi kita tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa ada pergerakan, tapi tidak disadari oleh otak, tapi emang dia bergerak. Nah, biasanya penyusunnya adalah sebagian besar organ dalam tubuh kita. Jadi kayak misalnya usus, lambung gitu kan. Selama ini kamu tidak tahu bagaimana kerja usus, bagaimana kerja lambung di dalam tubuh kamu, bagaimana kerja ginjal dan sebagainya. Nah, dengan kita tidak menyadari tapi ada proses pergerakan di dalam organ tersebut, itu yang bekerjanya yang menggerakkan atau yang membangun bagian-bagian di organ dalam tersebut itu adalah otot polos ya, otot tak sadar. Nah, kemudian otot lurik itu cirinya selnya berdenyut serabut, berinti banyak, terdapat bagian terang dan bagian gelap, menyusun otot rangka ya, bekerjanya sadar. Nah, itu otot lurik, itu otot sadar. Lurik itu sadar ya. Jadi kalau otot sadarnya itu berarti terkendali atau disadari oleh otak. Misalnya menyusun otot rangka. Jadi kalau misalnya bagian tangan kita menggerakkan, itu otak kita sadar bahwa kita menggerakkan rangka ya, itu namanya otot lurik ya. Ya, kita lanjut ke otot jantung. Nah, ciri-ciri pada otot jantung itu selnya berbentuk serabut, memiliki banyak inti, bekerjanya tidak sadar ya. Ini kayak sifatnya memiliki banyak inti itu kayak otot lurik, tapi dia bekerjanya tidak sadar, hanya terdapat pada organ jantung. Jadi emang ini kekhasan yang dimiliki oleh jantung. Dia bekerjanya tidak sadar ya. Jantung kita berdenyut, berdetak dan sebagainya kan kita nggak langsung menyadari ya, nggak sadar otak kita. Nah, ini ya kita bisa lihat bentuknya. Ini otot polos ya, ini otot jantung gambarannya. Nah, kita kemudian lanjut ke kelainan pada sistem gerak. Nah, kelainan itu adalah penyakit lah yang muncul ya pada sistem gerak. Contohnya adalah rickettsia, terjadi
karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak ya. Ini kekurangan vitamin D. Biasanya dibantu untuk penyakit ini tuh berjemur di panas matahari ya yang cukup, karena panas matahari itu bisa membantu penyerapan kalsium ya dalam tubuh kita. Kemudian yang lainnya adalah osteoporosis. Osteoporosis itu kekurangan mineral, meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang bisa patah. Patahnya tulang disebut fraktura. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Fraktura terbuka terjadi pada ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Nah, ini jadi osteoporosis itu adalah kerapuhan ya, rapuhnya tulang itu bisa menimbulkan patah tulang. Jadi biasanya kalau orang udah usia lanjut itu untuk menopang badannya itu justru jangan sampai berat ya. Jadi memang berat badan itu harus dikontrol kalau orang sudah usia lanjut, karena memang semakin berat badan tulang itu akan semakin berat juga untuk menopang kondisi badan tersebut ya. Nah, kemudian kelainan pada sistem gerak. Nah, kalau tadi kelainan pada tulangnya, di sini ada juga yang namanya artritis. Penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kemudian ada istilah kelainan tulang lordosis, kelainan yang melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Nanti kita bisa lihat gambarnya. Nah ini kalau ini kifosis ya, kifosis, ini skoliosis. Nah, ini lordosis. Jadi kalau kifosis itu bungkuk ya ini. Jadi si tulangnya, jadi kalau misalnya badannya bisa kelihatan ke badannya itu jadi bungkuk ke depan. Nah, biasanya karena memang kelainan tulang ini karena posisi ya, posisi duduk yang salah gitu ya, posisi pas pada saat belajar, duduk belajar gitu, kadang-kadang posisinya itu membengkok. Nah, ini skoliosis, jadi si tulangnya itu ini nggak lurus. Nah, kalau lordosis ini jadi dia ke depan, bagian badannya ke depan, ininya ngebentuk seperti ini ya. Seperti itu penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.